Salam sahabat doa kekuatanku channel. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Kamis 7 September 2023. Sapaan sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai ayat 11. Permenungan hari ini bersama dengan saya, Suster Maria Dominik PRR. Dan doa kita hari ini bersama Suster Maria Gordiana PRR. Mari kita menyiapkan hati kita menyambut kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Ia merangkul segala sesuatu. Ia memahami segala tutur bahasa. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Allah bangkit, lalu tercerai-berailah musuhnya, dan yang membencinya berlari dari hadapan wajahnya. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra, pujian bagi Roh yang kudus. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk segala berkah dan juga cinta yang selalu Engkau anugerahkan kepada masing-masing kami. Kami bersyukur untuk setiap rahmat yang Engkau berikan kepada kami. Kami mohon kepadamu, kiranya Engkau senantiasa menyertai perjalanan hidup kami, memberkati setiap pekerjaan dan usaha kami masing-masing, agar apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami boleh terpenuhi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sapaan sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai ayat 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa.
Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita mendengarkan bacaan Injil yang berkisah tentang penjala ikan menjadi penjala manusia. Dalam kehidupan, kita tentu sering mengalami pengalaman atau peristiwa-peristiwa tertentu. Entah itu peristiwa yang mengecewakan, entah itu peristiwa yang menggembirakan, dan bahkan kita sendiri ketika mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak enak, peristiwa-peristiwa yang sungguh membuat kita merasa sangat terpuruk, bahkan merasa begitu putus asa. Dan kita sendiri tidak mengerti atau tidak memahami apa rencana dan maksud Tuhan ketika mengizinkan kita mengalami peristiwa tersebut. Hal yang sama dirasakan oleh para murid dalam kisah Injil tadi, Simon beserta kawan-kawannya. Ketika semalaman suntuk, mereka pergi berlayar untuk melabuhkan jalannya untuk menangkap ikan. Tetapi hasilnya begitu nihil, mereka tidak menangkap satu ekor ikan pun. Tetapi ketika pagi tiba, Yesus datang menghampiri mereka. Dan ketika sedang memberitakan tentang kerajaan surga, Yesus meminta kepada Simon untuk bertolak ke tempat yang agak dalam dan menebarkan jala. Awalnya Simon sempat ragu, tetapi karena Tuhanlah yang menyuruh, maka Simon pun melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan seperti yang kita tahu dan kita dengar tadi, bahwa mereka menangkap begitu banyak ikan hingga 2 perahu penuh dan hampir tenggelam. Simon dan kawan-kawannya tidak mengerti tentang peristiwa ini dan apa maksud peristiwa ini, hingga Simon meminta Tuhan pergi dari hadapan mereka karena mereka orang berdosa. Simon dan kawan-kawannya menyadari, dan juga di sisi lain mereka takjub akan kuasa yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi Yesus kemudian mengatakan kepada mereka bahwa mereka kali ini bukan mau hanya menjadi penjala ikan, tetapi mereka akan dijadikan Tuhan menjala manusia. Sungguh luar biasa cara Tuhan. Terlihat begitu sederhana, tetapi maknanya begitu luar biasa. Pengaruhnya begitu besar. Ia menjadikan Simon dan kawan-kawannya yang tadi hanya seorang penjala ikan, seorang nelayan, kemudian menjadi muridnya, menjadi pengikutnya yang akan menjala manusia, yang akan membawa manusia kepada Tuhan untuk menjadi pengikut dan murid-murid Tuhan juga.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari dalam kehidupan harian kita, dalam setiap pengalaman kita yang bisa dikatakan pengalaman yang sangat sederhana, pengalaman yang menurut kita tidak ada artinya, tetapi ketika kita begitu merenung, melihat, dan menggali pengalaman-pengalaman itu, kita akan menemukan makna yang begitu luar biasa, yang akan membawa kita ke arah yang lebih baik dan tentunya dekat dengan Tuhan. Mari saya mengajak kita semua untuk tidak memandang pengalaman yang kita alami dengan sebelah mata, tetapi memandangnya dengan mata iman kita, bahwa Tuhan punya rencana dan punya kehendak yang luar biasa atas diri kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang miskin dan papa, ya Allah, sadarkanlah untuk selalu menaruh rasa peduli berupa simpati, empati, berbela rasa, dan rela berkorban kepada sesama kami yang miskin dan papa, dengan cara berbagi dari kelebihan yang kami miliki, agar mereka juga turut merasakan kebahagiaan bahwa mereka pun diperhatikan orang lain. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para yatim piatu, ya Allah, semoga di masa tobat ini kami tergugah hati untuk dengan sukarela memperhatikan para sesama saudara kami, khususnya para yatim piatu yang hidup sebatang kara sebagai bagian dari mati raga kami, agar mereka juga memperoleh penghidupan yang layak. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para aktivis sosial kemasyarakatan, ya Allah, berilah rahmat kesetiaan kepada mereka yang kini berjuang dengan sukarela untuk kemanusiaan. Berilah mereka kesehatan jiwa dan raga, sehingga dalam melaksanakan amal kasih mereka dapat melaksanakannya dengan semangat cinta kasih kepada sesama yang membutuhkan sebagai tanda kehadiran-Mu bagi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi persatuan dan kesatuan negara kami, ya Allah, Engkau telah menghimpun kami dari berbagai suku, bangsa, bahasa, dan budaya yang berbeda untuk hidup sebagai satu kesatuan. Semoga kami membina kerukunan di antara kami tanpa saling membeda-bedakan satu sama lain, agar terciptalah kehidupan yang bersatu, adil, dan makmur di tanah air kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu,
dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santa dan Santo pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Mari kita siap diri untuk menerima berkat Tuhan melalui tangan imam. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara dan saudari keluarga-keluarga kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para sahabatku yang terkasih, sudah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan jumpa kembali dalam doa dan permenungan kita di hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.